Selamat pagi, perkenalkan nama saya Santasari Devisi Mangsong. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang saya ambil dari GFF 2021 dengan judul Contrastive Learning for Complex Single Image Design. Di sini saya akan menjelaskan bagian introduction. Introduction ini menjelaskan tentang menempatkan gambar yang ditangkap di bawah pemandangan yang buram secara signifikan mempengaruhi performa tugas computer vision secara tingkat tinggi, seperti pendeteksi objek dan pemahaman pemandangan. Oleh karena itu, di Hazing Gambar telah menerima banyak fokus penelitian pada restorasi gambar untuk membantu mengembangkan sistem fisik komputer yang efektif. Baru-baru ini, berbagai metode berbasis CNN to N telah diusulkan untuk menyederhanakan masalah di Hazing dengan secara langsung mempelajari terjemahan gambar yang kabur menjadi jernih melalui jaringan di Hazing. Sebagian besar metode yang ada biasanya mengadopsi gambar yang jelas sebagai sampel positif untuk memandu pelatihan jaringan di Hazing melalui kehilangan rekonstruksi gambar berbasis L1 atau L2. Selanjutnya di sini terdapat Related work. Related work ini terdapat single image hash removal. Ini menjelaskan citra tunggal bertujuan untuk menghasilkan citra bebas kabut dari citra observasi yang berkabut, yang dapat dikategorikan ke dalam metode berbasis prior dan metode berbasis pembelajaran. Metode design citra berbasis prior. Berikutnya ada prior basis image design method. Ini menjelaskan bergantung pada model hamburan fisik yang biasanya menghilangkan kabut menggunakan prior buatan tangan dari pengamatan empiris seperti maksimal konteks, reductional prior, pelemahan warna prior, dan non-local prior. Meskipun metode berbasis prior ini mencapai hasil yang menjanjikan, prior bergantung pada asumsi relatif dan pemandangan target tertentu yang mengaruhi pada kekokohan yang kurang. Di sini bisa kita lihat gambaran ini adalah arsitektur IGR net yang diusulkan. Ini terdiri dari jaringan auto encoder like DSC network. AI ini memiliki parameter cahaya dengan satu modul downsampling 4 kali 6 blok, satu modul DFA, satu modul upsampling 4 kali 2 operasi pencampuran adaptif. Dan di sini juga terdapat learning based image DSC method. Di sini menjelaskan tentang pengusulan jaringan mekanisme pelatihan fusi fitur untuk meningkatkan fleksibilitas dengan menangani berbagai jenis informasi yang hanya menggunakan kehilangan rekonstruksi berbasis L1 antara gambar yang dipulihkan dan kebenaran dasar. Dan di sini juga terdapat metode yang berorientasi pada kinerja untuk meningkatkan kedalaman jaringan DAZ secara signifikan yang mengarah pada biaya komputasi dan parameter yang besar. Berbeda-beda metode mengusulkan regulasi konteks yang baru untuk mengeksploitasi informasi gambar negatif dan gambar positif melalui pembelajaran konteks. Terdapat contrastive learning. Contrastive learning ini membahas tentang pembelajaran kontraktif banyak digunakan dalam pembelajaran representasi yang diawasi sendiri. Pembelajaran representasi ini di mana kerugian kontraktif terinspirasi oleh estimasi contrastive noise, kerugian triplet atau kerugian n-pair. Untuk titik jangkar yang diberikan, pembelajaran kontraktif ini bertujuan untuk menarik jangkar mendekati ke titik positif dan mendorong jangkar jauh dari titik negatif dalam ruang representasi. Terdapat di sini juga OR method. OR method ini membahas tentang penyajian jaringan deazing seperti autoencoder yang diusulkan menggunakan campuran adaptif untuk pelestarian fitur yang lebih baik dan mode peningkatan fitur ini dinamis untuk menggabungkan lebih banyak informasi tekstur secara spasi. Dan di sini juga terdapat adaptive mixture for feature preserving ini. Dan di sini bisa kita lihat dari gambar 4 ini, perencanaan adaptif basis pertama dan kedua. Masing-masing adalah operasi downsampling dan upsampling. Masukkan kabur kernel girl normal kernel yang dapat diubah bentuknya dari gambar 5 ini. Modul ini peningkatan fitur dinamis. Peningkatan kedalaman jaringan fitur-fitur yang dangkal akan mengalami degradasi secara bertahap. Untuk mengatasi permasalahan ini, beberapa karya sebelumnya mengintegrasi fitur dangkal dan fitur dalam untuk menghasilkan fitur baru melalui koneksi lompatan dengan operasi penambahan atau penggabungan. Terdapat juga di sini eksperimen. Eksperimen ini ada eksperimen 1. Dan di sini membahas tentang detail implementasi IHRNet yang diimplementasikan oleh Python 1.2.0 dan MINSPOR dengan 1 GPU NVIDIA Titan RTX GPU. Dan di sini model ini dilatih menggunakan pengoptimal Adam dengan tingkat pelurahan eksponensial beta 1 dan beta 2 masing-masing sebesar 0,9 dan 0,99.
Di sini terdapat dataset. Dataset ini menjelaskan tentang mengevaluasi metode yang diusulkan pada dataset sintetis, dan dataset dunia nyata. Riset ini adalah dataset sintetis yang banyak dataset sintesis ini banyak digunakan, yang terdiri dari 5, yaitu indoor training set atau training set, synthetic objective testing set, real world task driven testing set, dan hybrid subjective testing set. Dan terdapat juga set pengujian subjektif hybrid, yaitu HSTS. ITS, OTS, dan SOTS adalah kumpulan data sintesis. RTTS adalah data dunia nyata. HSTS dari gambar kabel, sintesis, dan kata nyata. Di sini juga bisa kita lihat terdapat gambaran. Dan di gambaran ini terdapat perbandingan hasil visual pada dataset SOTS berbesar untuk tampilan terbaik. Di sini juga terdapat comparison with set of the art method. Di sini menjelaskan tentang peningkatan kinerja secara singkat metode IEGRNet dan SUTA. Pada dataset riset, IEGRNet ini mencapai kinerja terbaik dengan PSN 37,17 dBPSNR dan 0,9901 SSIM dibandingkan dengan metode SOTA. Secara khusus dibandingkan dengan VivaNet dengan kinerja terbaik kedua, IEGRNet mencapai 0,78 dBPSNR dan 0,001 M. 15. Peningkatan kinerja SSIM ini dengan pengurangan yang signifikan dari 2 M parameter. Dibandingkan dengan dataset riset, dataset DNSHS dan NHS adalah lebih sulit untuk menghilangkan kabut asap, terutama pada dataset DNSHS. Dataset DNSHS, hal ini disebabkan oleh kabut asap yang sangat pekat yang menyebabkan degradasi informasi yang parah. Di sini adalah membandingkan IEGRNet dengan metode SOTA pada kualitas citra yang dipulihkan, yang disajikan pada gambar 7 dan gambar 8 ini. Jelas sekali bahwa IEGRNet menghasilkan citra yang paling alami dibandingkan dengan metode lainnya. Gambaran yang dipulihkan oleh DGB, DaHesenet, AODNet, Grid DaHesenet, VivaNet, dan KDDN mengalami distorsi warna dan kehilangan tekstur yang serius. Di sini juga terdapat di sini juga terdapat Universal Controversy Regulation. Di sini menjelaskan regulation seperti yang disajikan pada tabel 3, GR dapat meningkatkan kinerja metode SOTA. Dengan kata lain, GR bersifat model agnostik untuk melatih jaringan de-hazing secara efektif. Dan di sini juga terdapat discussion. Discussion ini ditunjukkan pada tabel 8. Tabel 8 itu ini, yang dimana dibahas tentang menambahkan lebih banyak sampel negatif di dalam GL mencapai kinerja yang lebih baik, sementara menambahkan lebih banyak sampel positif mencapai hasil yang berlawanan. Kesimpulannya adalah dalam makalah ini mengusulkan IEGRNet baru untuk satu yang terdiri dari jaringan contraceptive regulation dan autoencoder write. GR dibangun pada pembelajaran konteks untuk memastikan bahwa gambar yang dipulihkan ditarik lebih dekat ke gambar yang jelas dan didorong ke jauh dari gambar yang kabur dalam ruang representasi. Jaringan de-hazing seperti AI berdasarkan operasi pencampuran adaptif dan mode peningkatan itu dinamis yang ringkas dan mendapatkan manfaat dari menjaga aliran informasi secara adaptif dan memperluas bidang responsif untuk meningkatkan jaringan kemampuan transformasi. Sekian penjelasan singkat saya tentang paper ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.